Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sahabat saya semuanya, saya melakukan rawatan-rawatan itu seperti biasa. Pohon tin ini sering saya tutorialkan agar satu sampling pohon ini menjadikan tutorial yang sangat bermanfaat untuk penggemar pohon tin, juga penggemar tabu lampot, juga untuk sahabat semuanya. Barangkali di lahan yang sempit bisa memanfaatkan dengan apa adanya. Bisa pohon tin, bisa kedondong, bisa kelengkeng, bisa jambu air, bisa umbi-umbian. Nah inilah tujuan tutorial saya, sebab di lahan yang sempit semakin lama lahan semakin sempit. Kalau kita di lahan sempit itu hanya bisa melihat, kita menyukai sebuah tanaman di lahan yang luas, di hutan belantara itu cuma dalam angan-angan. Dengan realita kalau kita bertempat di lahan yang sempit. Nah, saya memberikan solusi untuk di lahan sempit itu tidak susah dan sangat mudah, tergantung kita. Ada pot, ada kaleng-kaleng bekas, ada tumbuhan di sekitar kita, ada pohon tin, jambu air, ada kedondong, ada jenis kaladium, seglonema, aglonema, bisa dimanfaatkan. Jadi tidak perlu mempersiapkan yang macam-macam. Media sesuaikan dengan apa yang akan kita tanam. Ada tanah, ada bebatuan, dan lain-lain. Jadi kita untuk memulai itu bukan dari sesuatu persiapan, sedangkan kita menyiapkan sesuatu, kita sendiri tidak pernah bertanam atau tidak melaksanakan, cuma takut kepada persiapannya. Itu menurut saya mari kita mulai untuk bersama-sama. Paling tidak di lahan yang sempit kita berpartisipasi aktif, budidayakan tanam-tanaman. Di masa yang akan datang kita juga berjasa untuk mengurangi pemanasan global, dan itu sudah barang tentu, dan mesti semua itu akan menjadi baik, dan kita yang harus memulai. Walaupun bangkus ini sebisanya hanya seperti ini, nah sebagai penghobi aja, hanya sebagai main-main. Rawatan yang seimbang pada pohon tin ini, dimana saya katakan rawatan seimbang untuk kedondong, untuk pohon tin itu hampir sama rawatannya, cuma berbeda situasi. Dimana kalau kedondong itu doyan air, doyan matahari, kemudian tidak ada efek-efek yang lain. Ketika banyak turun hujan pun asal pemupukan boleh, itu tidak menjadi masalah. Tetapi pohon tin ini sedikit menjadi kendala ketika tidak terkena matahari, terguyur hujan terus menerus, sedangkan panas terus menerus, kekurangan air sedikit aja ada kendala, itu akan bermasalah pada pohon tin. Tapi ini bukan sesuatu yang sulit, jadi rawatannya tetap sama. Untuk hijau daun kita biasa kawan menyediakan seperti ini. Nah, seperti ini biasa kita perbanyak hijau daun. Kemudian dalam masa tertentu, waktu tertentu, ini ada tumbuhan lumut juga sudah saya campur dengan NPK 1616. Dosis disesuaikan, kita siram seperti ini aja. Jadi dari awal pertumbuhan saya tuh seperti ini terus. Nah situasi di kondisi misalnya waktu pemotongan ranting, penyeimbang ranting-ranting karena ini di pot, kemudian daun-daun yang berkarat yang akan segera rontok masa fasenya, itu saja. Nah terbukti kawan, ketika kita menggunakan rawatan dengan media tanam tanah, pupuk kompos hijau daun, tumbuhan lumut, NPK 1616, ternyata hampir mirip dengan kedondong. Jadi ini ranting, ini katakan ini batang utama, ini batang utama kawan, ini ranting. Saya katakan seimbang, antara dua ranting ini punya jumlah buah itu seimbang, seperti kedondong. Coba kawan semuanya kita dekatkan agar lebih jelas.
Coba sahabat semuanya kita muter saja. Jadi ini batang, kemudian ini cabang, ini cabang. Nah, cabang ini coba kita perhatikan cabang sebelah sini berapa punya buah. Coba kita lihat satu persatu berapa buahnya. Seperti ini. Berapa buahnya? Kita lihat. Sedangkan yang sebelah ini kawan, antara perbandingan ini dan ini itu hampir sama. Kita lihat. Coba kedua-duanya kita bandingkan, dua ranting. Antara ini juga ini hampir sama. Dan seperti ini kawan. Kalau kita mendapati ranting seperti ini, buahnya, andaikan kita samakan dengan ini hampir sama. Ini kawan, akhirnya kita samakan dengan ini itu jumlah hampir sama. Karena ini kita tidak mungkin untuk menghitungnya satu persatu. Tapi yang jelas saya meyakini untuk di tabulan pot, karena kita punya tanaman di tabulan pot, buah tin juga hanya beberapa pohon. Jadi rawatan dengan media tanah, pupuk yang seimbang, semua seimbang sesuai dengan situasi dan kondisi itu akan akhirnya juga akan menghasilkan buah yang seimbang seperti ini. Jadi dua ranting ada beberapa cabang itu buahnya seimbang. Semoga buah yang begitu banyak ini semakin menjadikan banyak dan lebih banyak lagi. Rawatan yang seimbang akan menghasilkan pohon yang baik, dari akar yang baik, batang yang baik, daun yang baik, juga buah yang seimbang. Inilah yang saya maksud. Mengenai teknik dasar, bagaimana media tanah, bagaimana rawatan vegetatif, pemupukan tumbuhan lumut, pemupukan hijau daun, pemupukan NPK 1616, rawat situasi dan kondisi di saat banyak matahari, di saat kekurangan air, di saat perlu pemupukan dan lain-lain. Nah, sebenarnya kawan, teknik dasar itu hanya seperti itu. Nah, tinggal kita yang akan mengerti tentang tanaman kita. Sebab kalau kita 100% menurut teknik yang kita lakukan, kan situasi di daerah Anda itu lain sekali dengan di daerah saya. Situasi inilah yang tahu itu hanya sahabat-sahabat semuanya jika memiliki tanaman. Jadi teknik dasar itu memang perlu, tetapi situasi dan kondisi tanaman itu yang mengerti adalah sahabat semuanya, di mana sahabat semuanya mempunyai tanaman. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau teknik dasar bagus seperti ini, media tanah, pupuk hijau daun, tumbuhan lumut, kendalikan dengan NPK 1616, pemotongan ranting-ranting, melihat situasi, banyak hujan atau kurang hujan, banyak matahari atau kurang matahari, itu saja. Itu adalah teknik dasar. Nah, situasinya sekali lagi saya ulang itu yang tahu adalah sahabat sendiri. Karena ini di pot, dan untuk tanaman di pot ini adalah sesuatu yang sangat mengasihkan bagi penghobi. Dan tentu berbeda ketika kita melakukan teknik yang ada di lahan yang luas. Baiklah sahabat semuanya, semoga tutorial saya bermanfaat, dan untuk sahabat-sahabat semuanya jangan ketinggalan untuk menyimak tutorial bagus tentang buah pohon tin ini, sebab ini sangat mengasihkan, sangat banyak buahnya. Walaupun satu pohon, semoga saja insya Allah menjadi ratusan buahnya nanti, dan akan saya upload terus sesuai situasi dan kondisi. Baiklah sahabat semuanya, semoga tutorial saya bermanfaat. Sebagai manusia banyak kekurangan cara saya menyampaikan, banyak kekurangan teknik saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.